Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Saudara, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari kitab Kolose. Sebelumnya kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah, damai sejahtera memimpin kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kiranya firman Tuhan berkuasa untuk menolong, menyelamatkan jiwa kami, menuntun kami dalam jalan yang benar. Demi nama Yesus Tuhan, firman Tuhan yang hidup menjadi kekuatan dalam kehidupan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kitab Kolose ini, Saudara, kalau kita lihat latar belakang penulisan dari kitab Kolose ini yaitu tentang situasi gereja mula-mula, tentang gereja yang menghadapi ajaran-ajaran sesat dan pengaruh budaya yang kuat. Nah, penulisnya sendiri adalah Rasul Paulus, dan dia menulisnya ketika di dalam penjara, kemungkinan penjara di Roma sekitar 60 hingga 62 Masehi. Dan yang menerima surat ini tentunya jemaat di Kolose, yaitu sebuah kota di wilayah Frigia, Asia Kecil, yang sekarang itu adalah Turki modern. Nah, saudara, untuk mencari kekristenan di Turki sekarang itu agak jarang, tetapi bukannya tidak ada ya, saudara. Paulus sendiri tidak pernah secara langsung melayani di Kolose, tapi gereja di sana kemungkinan didirikan oleh Epafras, yaitu seorang rekan pelayanan Paulus yang melaporkan kepada Paulus tentang keadaan jemaat di Kolose, dan Paulus ini seorang yang mementori Epafras untuk membangun, membentuk, dan membuat jemaat Kolose bertumbuh. Selanjutnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang ada di kota Kolose itu adalah kota kecil, tapi kota strategis, ya, terletak di jalur perdagangan antara Efesus dan bagian timur Asia Kecil. Nah, warga-warganya sendiri itu ada majemuk, ada Yahudi, Yunani, Frigia itu sendiri dengan campuran budaya dan kepercayaan yang beragam. Nah, keberagaman ini yang membuat kekristenan di Kolose itu berpotensi tercampur dengan ajaran-ajaran yang di sekitar, ajaran-ajaran asli yang ada di sana, yaitu filsafat dan kepercayaan lokal. Tentunya dengan alasan inilah maka Rasul Paulus meneguhkan jemaat di sana dengan pengajaran-pengajaran yang mendasar sekali tentang Kristus sebagai kepala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan masalah dan alasan kenapa terjadinya penulisan, karena Epafras ini datang kepada Paulus. Dia melaporkan munculnya ajaran sesat di tengah jemaat. Ajaran ini dikenal dengan istilah sinkretisme Kolose, yaitu pengajaran yang sudah bercampur, pengajaran yang sudah dicemarkan dengan adanya filsafat-filsafat Yunani, atau yang pada waktu itu sangat dikenal dengan Gnostisisme ya secara awal. Kemudian ada hukum Yahudi dan ada mistisisme Timur, penyembahan malaikat, penyangkalan tubuh. Ajaran-ajaran tersebut merendahkan keilahian Kristus dan menambahkan syarat-syarat lain untuk keselamatan, seperti penekanan pada hukum Taurat dan Sunat, dan mempercayai makanan dan hari-hari tertentu yang harus dirayakan. Lalu ada pengalaman spiritual atau penyembahan malaikat. Ya, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sinkretisme ini membuat pengajaran kekristenan itu menjadi tidak murni karena ajaran-ajaran filsafat yang sudah sangat lama mereka kenal dan mereka terbiasa melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 1 dan 2, itu diawali dengan salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi setiap surat Rasul Paulus bercirikan salam, dalam arti dia selalu mendahului dengan melimpahkan syukur dan damai sejahtera Tuhan kepada orang yang dia surati. Selanjutnya ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara
saudaraku yang diberkati, ucapan syukur dan doa itu selalu menjadi ciri-ciri khas dari penulisan surat Rasul Paulus. Bahwa di sini kita melihat yang tersirat adalah ketika dia katakan kami mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa tentang kamu. Artinya jemaat yang ada di Kolose, sekalipun jemaat itu dibentuk oleh Epafras, tetapi selalu penuh doa syafaat. Ada kasih, ada doa, ada penerimaan, ucapan syukur terhadap jemaat yang ada di sana. Nah, saudara, jemaat tidak akan mungkin bertumbuh kalau kita tidak mengasihi jemaat yang kita layani. Dan dikatakan kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil disebut evangelion. Injil disebut sebagai kabar baik. Oleh karena Injil menceritakan tentang pengharapan, tentang kuasa kebangkitan Yesus yang sudah mati kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan cara yang sama dia akan juga membangkitkan kita di dalam tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kebangkitan. Nah, message ini yang selalu menjadi ciri khas ya, tentang pengakuan iman rasuli. Aku percayakan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, ya, yang telah disalibkan, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan memerintah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kekristenan berbicara tentang kabar baik, berbicara tentang pengharapan. Oleh sebab itu, sekalipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia selalu mengimpartasikan pengharapan, dia selalu mengimpartasikan juga iman kepada orang yang dia layani. Dan dikatakan yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak awal kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dan Injil itu harus diberitakan kepada jemaat di Kolose. Dia harus membangun mereka dari dasar supaya Injil itu juga diberitakan mereka kemanapun mereka berada. Nah, saudara, selanjutnya firman Tuhan di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan dalam orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, pesan Injil yang akan disampaikan, pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, inilah yang harus kita ketahui, bahwa mereka selalu ada di dalam doa. Dan kemudian dikatakan sebagai umat Tuhan harus hidup yang layak di hadapannya. Hidup layak, berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan memberi buah. Ya, 3 hal ini saudara yang menjadi nasihat Rasul Paulus. Hendaklah hidupmu layak, ayat 10. Hendaklah hidupmu berkenan, dan hendaklah kamu memberi buah, dan hendaklah kamu melakukan pekerjaan yang baik. Yang kelima, bertumbuh dalam segala pengetahuan yang benar tentang Allah. Satu message seorang rasul kepada jemaat yang ada di Kolose. Saudara, kita dipanggil untuk menerima pengampunan dosa. Penebusan kita yaitu pengampunan dosa di ayat yang ke-14. Dan perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi inilah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hendaklah hidupmu layak di hadapannya. Sebagai seorang yang sudah ditebus, kita tidak lagi kembali kepada kubangan. Selanjutnya, setelah kita tidak lagi kembali kepada kubangan, kita mulai melakukan perintah-perintah Tuhan. Dulu kita tidak mengerti bagaimana yang dulu mencuri tidak mencuri lagi, yang dulu berzina tidak lagi berzina, yang dulu meninggalkan Tuhan sekarang setia dengan Tuhan, hidup berkenan, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, dan kemudian memberi buah. Saudara, Tuhan telah memilih dan menetapkan kita, dan Dia telah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, amin,
penguasaan diri, semuanya itu adalah buah-buah yang harus kita hasilkan. Bukan cuma sekedar dilayakkan oleh karena kita yang dulu berdosa dijadikan tidak berdosa, tapi mulai berkenan. Nah, fase kehidupan ini seperti sebuah metamorfosis yang harus dikerjakan oleh kita dengan pertolongan dari Roh Kudus. Layak, berkenan, berbuah. Amin. Berbuah, bertumbuh, ya, melakukan pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya yang mengandung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kalau dikatakan jemaat Kolose itu penuh dengan sinkretisme, berbagai campuran filsafat, bahkan ajaran-ajaran Yahudi dan Taurat yang kental, kemudian mereka berbalik dari kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ini yang harus dibenerin jemaat yang ada di Kolose. Tetapi lihat bagaimana Rasul Paulus membimbing mereka dari kejauhan dengan mengucap syukur dan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Jadi dikatakan bukan kuat dan gagah Epafras, bukan kuat dan gagah Paulus yang menasihati mereka, tetapi Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian di dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam berkerajaan terang. Ia telah melepaskan kita. Nah, saudara, ini perlu kita ingatkan lagi bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang dapat bermegah dengan pekerjaan Tuhan dalam pertumbuhan jemaat. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, orang yang terikat, orang yang LGBT saja bisa dilepaskan, saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskan. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan dari kegelapan itu dipindah ke dalam kerajaan anaknya. Makanya kita dulu itu sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan. Dan kelayakan itu jadilah kita orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kerjakan perkenanan Tuhan di dalam takut dan gentar. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, itu pengampunan dosa. Saudara, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Sesudah kita menerima keselamatan, sudah kita diampuni, kita bolak-balik lagi kepada dosa. Tidak, saudara. Kita harus layak, kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Ya, kita harus mengambil terus bagian sebagai anak-anak yang telah dipulihkan untuk kerjakan, memberi buah, dan terus melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, jangan tidak melakukan pekerjaan yang baik. Dulu saudara mencuri, ketika saudara bertobat, saudara sudah dilayakkan, kembali lagi saudara mencuri. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, lakukanlah pekerjaan yang baik, halal, berkenan, benar di hadapan Tuhan. Bertumbuh dengan apa? Bukan cuma buah-buah pekerjaan yang baik, pengetahuannya juga harus bertumbuh. Masa kita sudah bertahun-tahun bertobat tapi pengetahuan kita cuma itu saja. Saudara, di dalam Dia kita memiliki penebusan. Ini penting, saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dengan demikian, kita yang dilayakkan, kita berkenan, kita berbuah, melakukan pekerjaan yang baik, kita bertumbuh dalam pengetahuan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus dan kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengetahuan pun harus bertambah. Makanya setiap hari renungkan firman Tuhan, hari Minggu pergi ke gereja, setiap hari kalau Tuhan izinkan lakukan ibadah-ibadah, sebab ibadah mengandung kuasa, ibadah mengandung janji. Tuhan kiranya memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, kami yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Mungkin ada ajaran-ajaran lama yang masih menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi hendaklah kita berpusat pada kasih karunia dan pengampunan dosa yang sudah Engkau lakukan di dalam menebus kami. Sebab itu, biarlah kami layak, didapati Tuhan berkenan, didapati Tuhan berbuah, dan juga melakukan pekerjaan yang baik serta bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang mendidik jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memperkembangkan kota, memperkembangkan gereja Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, kasih karunia-Mu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Shalom.